Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran bahasa Inggris ya anak-anakku sekalian. Oke, kali ini kita akan mempelajari naratif teks. Sebagaimana yang pernah kita pelajari waktu di kelas ya kemarin anak-anakku sekalian, anak-anak SMA Negeri 1 Serang Baru. Kemarin di kelas ada beberapa kelas yang sudah menonton film bentuk dari teks naratif seperti Legenda Timun Mas. Rencananya nanti ketika sudah masuk sekolah lagi ya, di kegiatan setelah PSAJ kelas 12, Bapak akan memberikan materi lebih lengkapnya tentang naratif teks gitu. Namun sambil menunggu kegiatan tersebut, mohon Anda semua anak-anak untuk menyaksikan pembahasan ringkas di sini tentang naratif teks gitu ya. Oke, naratif teks. What is narrative text? Apa pengertian naratif teks? Apa itu naratif teks? Yaitu adalah narrative text is a text which tells a fictional story which happened in the past. Ya, jadi naratif teks adalah teks ya fiksi, cerita fiksi yang terjadi di masa lampau. Itu ya. Cerita-cerita fiksi, cerita mitos, cerita yang bukan faktual yang terjadi gitu. Yang terjadinya kapan? Terjadi di waktu lampau. Itu kata kuncinya happen in the past. Ini kata kuncinya ya. Jadi ketika nanti ada soal-soal pasti akan berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengan past, lampau. Berarti kita menggunakan past tense. Oke, selanjutnya. Berikut adalah contoh-contoh dari teks naratif. Tentu Anda semua pernah mendengar cerita berikut ini ya. Ada Malin Kundang ya, ini. Kemudian legenda Lake Toba, Danau Toba. Kemudian ada cerita tentang Mouse Deer and Turtle, kancil dan kura-kura. Ada lagi cerita tentang Nyi Roro Kidul ya dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa cerita yang sengaja tidak Bapak berikan judul. Silakan Anda tebak kira-kira apa. Di sini yang ini ada perempuan, ada laki-laki dan di belakangnya ada candi-candi. Ya, legenda apakah itu? Roro Jonggrang. Ya, lanjut. Selanjutnya gambar yang di sebelah sini ada seorang putri, ada seorang laki-laki menendang perahu. Cerita tentang apa? Tangkuban perahu. Nah, yang di sebelah sini sayangnya ketutupan facecam Bapak ya. Di sini ada monster ijo dan ada anak kecil. Kira-kira cerita tentang apa? Timun Mas ya. Jadi itu contoh-contoh teks naratif. Jadi yang unik di sini adalah cerita tentang hewan. Namanya fable ya. Itu termasuk naratif. Jadi ketika nanti ada soal di kelas di ulangan misalkan berikut ini merupakan contoh dari teks naratif. Nah, Anda pilih teks-teks berikut ini ya. Teks-teks fiksi. Jangan kalau di situ ada pilihan judul dari sebuah teks berita jangan dipilih gitu. Selanjutnya, what is the purpose of narrative text? Biasanya kan ada ya di ulangan, di soal gitu ya. What is the purpose of the text gitu? Apa tujuan dari teks tersebut? Kira-kira apa tujuan dari teks naratif? Di sini ada gambar orang tersenyum, bahagia. Jadi, tujuan dari teks naratif adalah to entertain the reader. Untuk menghibur pembaca. Amuse juga sama, untuk menghibur. Atau ada alternatif lain yaitu to give moral lesson. Tapi biasanya yang sering dipakai oleh soal-soal oleh guru ya di soal di ulangan, di ujian harian misalkan biasanya ini ya.
To entertain the reader. Menghibur. Emang kenapa sih kok menghibur? Apa yang Anda rasakan setelah membaca kisah-kisah dari teks naratif? Cerita tentang Timun Mas misalkan. Walaupun ada sedihnya, tapi Anda merasa terhibur, ya kan? Jadi tujuan dari teks tersebut untuk menghibur pembacanya. Termasuk novel-novel fiksi ya. Itu juga termasuk naratif. Karena setelah kita membacanya kita merasa terhibur, senang gitu. Nah, itulah. Selanjutnya, generic structure of narrative text. Strukturnya apa aja sih dari narrative text itu? Yang pertama ada orientation, complication, resolution. Atau bisa disingkat occur atau ocore lah ya, supaya Anda nggak bingung menghafalnya. Ocore aja ingat. O, orientation. Co, complication. Resolution. Jadi ketika nanti ada soal what is the structure of narrative text? A, orientation, complication, resolution. B, resolution, complication, orientation. Pilih yang A. Jadi itu harus berurutan. Diawali dengan orientation dulu, kemudian complication dan resolution. Apa itu orientation? Orientation adalah orientasi. Biasanya ada di paragraf awal, baik itu paragraf 1 ataupun paragraf 2. Isinya menjelaskan latar belakang tokoh, misalkan Malin Kundang. Dia adalah anak yang miskin, hidup hanya bersama ibunya, tinggal di pesisir pantai. Kemudian berlatar belakang kondisi ekonomi, sosial, postur tubuh segala macam ya. Jadi dijelaskan dulu gitu. Kemudian complication. Nah, complication ini masuk ke dalam permasalahan. Dalam sebuah cerita itu ada permasalahan. Permasalahan apa yang dihadapi oleh Malin Kundang? Yaitu ia miskin, sering dihina oleh orang, misalkan ya. Kemudian resolutionnya. Resolution adalah bentuk atau aksi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi bagaimana Malin Kundang itu miskin, dihina orang? Jadi harus bagaimana resolusinya? Resolusinya adalah Malin Kundang pergi merantau, melaut ya, untuk bekerja dan mencari kekayaan. Setelah itu apa lagi? Nanti balik lagi ke complication lagi. Setelah di perantauan ada komplikasi seperti apa yang dihadapi oleh Malin Kundang. Gitu ya. Akhirnya Malin Kundang bertemu dengan seorang perempuan yang cantik, menikah dan jadi kaya raya. Suatu hari Malin Kundang pulang lagi ke tanah kelahirannya. Timbul masalah lagi, complication lagi, yaitu istrinya itu tidak senang dengan ibu Malin Kundang. Jadi bagaimana resolusinya? Resolusinya Malin Kundang tidak mengakui ibunya. Setelah itu apalagi timbul lagi permasalahan, yaitu ibunya Malin Kundang sedih menangis. Dan kecewa kepada Malin Kundang. Apalagi resolusinya terhadap permasalahan tersebut. Akhirnya ia berdoa kepada Tuhan dan seterusnya. Jadi complication, resolution sampai akhirnya cerita itu selesai. Gitu ya. Selanjutnya, nah di sini ada teks Malin Kundang. Bisa anak-anak pause dulu ya. Ininya video ini bisa Anda pause dulu, baca sampai selesai. Ini hanya cerita singkat saja ya. Oke, sama-sama kita bahas. One day there were an old woman and her son. He was Malin Kundang, ya. They were poor people. They lived near ocean. Gitu ya, itu orientation. Dijelaskan, oh Malin Kundang itu hidup bersama ibunya, miskin dan tinggal dekat dengan pantai laut. Muncul complication. Malin was sad because he and his mother were poor. Malin sedih karena dia miskin. Ya. Kemudian bagaimana resolutionnya?
He was motivated to change his life. He decided to go sailing with other adult men. Yaitu Malin Kundang memutuskan untuk pergi berlayar. After several years, Malin became rich and married with a beautiful and rich woman. Ini masih resolusinya. Akhirnya setelah miskin, Malin Kundang menjadi orang kaya. Ya. Suatu hari one day Malin Kundang come back to his motherland, and he and his wife landed to his village and meet her mother. Bukan her ini, sorry. Harusnya his mother ya. Seeing Malin's old and poor mother, Malin's wife felt disgusting. Melihat ibunya Malin Kundang itu tua dan miskin, istri Malin Kundang merasa jijik. She hated that old woman. Dia tidak suka atau membenci perempuan tersebut. Ini masalah lagi, complication lagi muncul di sini ya. Gitu. Terus resolutionnya seperti apa? Malin push his mother to the ground dan mengusir ibunya. Timbul lagi permasalahan. Ibunya merasa sedih. She felt very sad dan sebagainya. Itu ya tadi yang sudah Bapak jelaskan ya. Jadi complication, resolution, complication, resolution, terus seterusnya sampai cerita tersebut selesai. Jadi akan selalu ada permasalahan dan akan selalu ada resolutionnya. Resolution itu berarti yang menyelesaikan permasalahan tersebut. Gitu. Lanjut. Oke, di sini ada language features of narrative text. Unsur-unsur kebahasaan dalam narrative text. Jadi dalam narrative text itu apa aja isinya secara grammatical ya, secara grammar. Di sana kita akan menggunakan specific character. Specific character tuh ya karakter yang spesifik seperti Malin Kundang, kemudian kancil. Pokoknya ada nama di sana. Kalaupun hewan pun hewannya spesifik disebutkan sifat-sifatnya seperti apa. Kancilnya misalkan, kancil kan terkenal dengan cerdas gitu ya. Terus monyet terkenal dengan liciknya misalkan. Dan sebagainya. Kemudian past tense. Di sini kita menggunakan kalimat lampau. Kalimat yang sudah terjadi di waktu lampau. Ciri-cirinya gampang. Past tense itu kalau enggak verb 2, dia pakai was atau were. Gitu. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut lagi ya. Dan selanjutnya ada direct speech. Kata langsung, kalimat langsung. Get away of here, said Malin. Pergi dari sini, kata Malin. Nah, kalimat langsung tuh itu yang ciri-cirinya ada tanda petik gitu. Kenapa sih? Ya supaya ceritanya lebih hidup, lebih menyenangkan untuk dibaca. Kemudian selanjutnya, penggunaan connectives. Connectives itu kata sambung, kata hubung. However, although, but, and who, whom, which, because, dan sebagainya. Contohnya seperti ini misalkan. Walaupun Malin Kundang dan ibunya miskin, mereka tidak pernah mencuri uang. Although Malin and his mother were poor, they never stole money. Nah, jadi penggunaan however itu juga penting. Penggunaan connectives itu penting dalam suatu kalimat untuk memberikan penekanan-penekanan. Selanjutnya adjective. Tentu adjective di sini kata sifat akan banyak sekali digunakan. Tadi miskin ya. Kemudian ibunya tua, old itu juga termasuk kata sifat adjective. Sad, ibunya Malin Kundang sad. Malin Kundang's mother was sad. Ibunya Malin Kundang sedih gitu. Rich, beautiful, dan sebagainya. Nah, jadi inilah ya
Language feature inilah yang nanti akan kita pelajari satu persatu di dalam kelas. Kita akan mempelajari penggunaan past tense. Berarti Anda harus menghafal perubahan verb dari verb 1, verb 2, verb 3. Kemudian kita akan mempelajari direct speech. Merubah direct speech menjadi indirect speech. Nanti juga kita akan mempelajari di kelas adjective. Jenis-jenis kata, mana yang termasuk adjective, mana yang termasuk noun, ya. Kemudian connective. Nah, di sini juga kita akan mempelajari cara membuat kalimat menggunakan connective. Ya. Nanti akan kita pelajari selanjutnya di kelas. Selanjutnya adalah soal latihan. What is the purpose of narrative text? Masih ingat tadi pembahasan saya gimana? Pembahasan Bapak? What is the purpose of narrative text? Apa tujuan dari narrative text? Silakan Anda tulis jawabannya di kolom komentar A, B, atau C. Number 2, what sentences is used in narrative text? Jenis kalimat apa? Kalimat apa yang digunakan dalam narrative text? Jawab lagi di kolom komentar. Apakah present tense, past tense, atau future tense? Kalau lupa, ulangi lagi tadi apa yang Bapak baca, apa yang Bapak jelaskan maksudnya ya di video sebelumnya, di menit-menit sebelumnya. Selanjutnya, the following are adjectives. Berikut ini adalah kata-kata adjektif yang mana kira-kira happy, sad, go, atau cry, rich, poor, angry, sad, happy. Tulis lagi jawabannya di kolom komentar. Next, number 4. What is the structure of narrative text? Apa aja strukturnya tadi, ingat nggak? Yang pertama diawali oleh apa? Ingat singkatannya apa? Ocore atau occur. Okore ya. O-nya apa? Orientation. Co-nya apa? Re-nya apa? Nah, silakan tulis lagi jawabannya di kolom komentar. Beserta nama lengkap dan kelas ya. Oke, mungkin sekitar lagi. Mungkin kira-kira segitu dulu. Seperti itu ya penjelasan singkat tentang narrative text. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila masih ada pertanyaan yang bingung, silakan Anda tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.